aja mahal. Karena untuk pasien. Mas Amet. Iya, coba mahal banget. Wah, moderator kita udah datang nih, Waduh, waduh, waduh. Mas Ami. Udah kenal Mas Ami belum, Mbak Eva? Kenal kan pasti. Mas Ame. Heeh. Ya udah, Mas Ame itu Heeh. mah amat. Orang tadi di Imeri ya Mbak Eva ya, pasti kenal ya. Terpadu ya. Hmm. Nah, kayaknya kita mungkin bisa mulai dulu ya. Nah, ini saya izin record. Recordnya saya tapi pakai software lain gitu. Asik. Emang ada Ada. beda lagi ya? Soalnya ini kan linknya biomedik nih. Nah, kalau saya mau record harus masuk kan adminnya, hostnya Iya, nanti gitu. ketahuan ya. Nah, dia nggak mau tuh hari Sabtu kan di luar jam kerja gitu. Iya, terus berat juga Mas harus minta ke dia, berarti kamu harus bawa hard disk kan? Mm-mm. Mm-mm. Selamat bergabung Mbak Nawang. Ya, maaf telat ya. Ya nggak apa-apa. Ya Halo aku Mbak grogi. Ama. Aku grogi. Grogi apanya? Gak usah. Wong aku nggak tahu loh Mbak ini yang mengenai topik yang hari ini. Justru saya mau belajar juga di sini. Nggak ada tanya jawab, cuman menyampaikan aja. Yes. Ada Ngobrol. ngobrol. Bukan tanya jawab Nah, atau ngobrol. Iya. diskusi. Nah, Iya. Sip. Salam kenal ya buat yang lain yang baru pertama ketemu. Saya mah kemarin gara-gara itu minta tanda tangan Pak dosen ini. Jadi malah kemana-mana. Iya. dimasukin. Oh, salam kenal Mbak Nawang. Saya Ya, Eva. ya, halo. Halo. Mbak Nawang miripnya, wajahnya mirip sama Mbak Eva ya ternyata ya kalau dilihat-lihat. Loh, Coba Mbak Eva open cam coba. Kamu mirip ya? Agak mirip ya. Mirip muka-muka temen aku Mbak Nining, tau nggak Mbak muka-muka Jawa. Apa gimana? Mbak Nining tuh mirip sama Mbak Mbak Nam. Nining yang di Bunda bukan? Di mana tuh aku nggak tahu lagi ininya. Morula. Cuman PDIB juga, PDIB temen SD. Belum Mirip. ketemu aku kayaknya. Oh belum ya, mirip. Oh iya Mas. Anaknya ini Prof Budi Wiweko itunya. Oh iya, rambutnya Iniannya. pendek bukan? Iya. Kenal. Iya, mirip ya. Morula. Dia di Morula IVF. Iya, Morula, ya betul. Genteng ya, Bunda. Aku taunya yang itu doang. Oh ternyata dunia sempit ternyata ya. Iya. Oh yaudah kayak kita mulai aja ya kayak Mas Ame Ya. lagi itu nih lagi Monggo, nganterin silakan. pacarnya. Iya. Jadi Aduh. oke, saya buka dulu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, terima kasih banyak atas kehadiran rekan-rekan sekalian. Nah, sebenarnya ini mungkin ada beberapa yang baru join, misalnya Mbak Nawang. Kalau Mbak Ama udah sebelumnya ya. Jadi grup ini tuh sebenarnya diawali udah lama sih, sebelum COVID bahkan. Nah, tapi karena ada beberapa kesibukan sempat on off. Nah, harapannya setelah ini kita bisa rutin ya minimal 1 bulan sekali. Nah, mungkin untuk mungkin tadi sudah kenalan semua ya, ada Mbak Ama, Mbak Nawang, Mas Ami, Lab Terpadu, dan Mbak Eva. Nah, untuk detail grupnya kemarin sudah sempat saya masukkan di deskripsi grup kalau misalnya ingin melihat rekap dari pengisian Google Form yang ada di WhatsApp. Kemudian tiap pertemuan nanti akan direkam, kemudian akan diupload di YouTube. Nah, nanti tapi YouTube-nya saya buat unlisted gitu. Jadi yang aksesnya itu terbatas yang ada di grup. Jadi yang nanti saya izin saya screen sebentar. Screen satu ya. Nah, di ini yang di pengantar grup. Nah, jadi di grup ini itu tidak hanya researcher dan akademisi ya. Jadi ada beberapa yang dari perusahaan, juga ada juga. Nah, di perusahaan kan kadang datanya itu
konfidensial. Nah, sudah saya cantumkan juga. Jadi nanti misalnya untuk sharing data yang sifatnya konfidensial, nah itu tidak disarankan. Dan misalnya sharing ilmu dan tapi ingin saya ingin dong semua yang ikut menyimak itu menandatangani confidentiality form gitu. Itu juga apa namanya? Itu juga bisa difasilitasi nantinya. Oh, tadi nggak kelihatan ya di screen eh, teman-teman sekalian apa kelihatan? Nah, ini nanti ini yang Kelihatan. oh ya, yang kemarin ngisi Google Form nanti akan diupdate di sini. Kemudian jadwal presentasi, nanti tenang saja semua ke bagian presentasi. Dan temanya ini tidak hanya terbatas Flowsito ya, jadi kita mengikuti perkembangan. Gitu. Nah, terus, nah nanti videonya ada di sini. Nah, kalau cek video nanti linknya ada di sini, bisa langsung di play. Gitu. Paling itu saja pengantar dari saya. Nah, terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman sekalian. Nah, untuk presentasi pertama nanti akan dipresentasikan oleh Mbak Ama. Nah, sebagai perkenalan, Mbak Ama ini merupakan mahasiswa S3 Ilmu Biomedik. Nah, penelitiannya itu mengenai profil sel T. Nah, sel T pada pasien HIV. Nah, yang menarik adalah pasien HIV mengenai respon imunnya terhadap vaksinasi SARS-CoV-2. Nah, jadi datanya itu sudah ada. Nah, ini lagi proses ujian ya, Mbak. Semoga lancar penelitiannya. Nah, untuk presentasi kali ini, nah Mbak Ama akan sharing mengenai teknik flow cytometry berdasarkan update terakhir yang diperoleh kemarin habis training di UGM ya, Mbak. Iya, betul. Ya. Nah, untuk mempersingkat waktu kepada Mbak Ama dipersilahkan. Terima kasih banyak untuk pengantar dan juga kesempatannya kepada Mas Ibnu. Selamat siang teman-teman semua. Hari ini saya hanya sharing saja untuk mengenai hasil dari pelatihan kemarin saya di UGM mengenai teknik dan juga analisis flow cytometry. Jadi yang kemarin itu saya pelatihan di UGM, kebetulan kalau di UGM itu masuknya departemennya histologi, Mas Ibnu, imunologi. Jadi memang teknik flow cytometry ini digunakan oleh departemen histologi secara umum untuk menganalisis sel-sel dan jaringan yang menjadi topik penelitian di departemen tersebut. Untuk pelatihannya kebetulan memang lebih ke materi ya, dan juga pembacaan grafik gitu, jadi memang tidak hands on seperti itu. Izin saya share screen. Apakah sudah terlihat? Yang Sudah. terlihat presenter view tapi ya? Iya. Oh, mungkin dibalik Mbak Ama, yang di-share itunya. Oh, bukan dibalik, yang di-share presentasinya. Sinyalnya menghilang Mas Ibnu. Oh iya, nggak apa-apa. Jadi malu. Ini yang terlihat di situ seperti apa, Mas Ibnu? Masih presenter view Oh ya, bentar ya. yang mungkin yang di-share yang apa? Kotak tapi yang slideshow kan, yang Di slideshow-nya. pojok ya. Ya, ini Iya. Tapi kalau pakai presenter view nggak apa-apa kan ya? Saya nggak udah apa-apa. biasa pakai presenter. Oh ya Nanti, udah. ya.
Sebentar, saya jadi penasaran nampilnya. Belum ya, jadi ini ya, menghilang ya. Iya, jadi menghilang. Oke, saya izin ini mulai tadi biasalah ada iklan-iklan dulu. Bentar. Oke, oke, baik.
Jadi flow cytometry, topik hari ini adalah flow cytometry dalam penelitian biomedis. Iya, kita harus di play. Ya. Pada dasarnya penelitian dari menggunakan teknik flow cytometry adalah di bidang imunologi, di mana teknik dasar imunologi adalah metode dalam deteksi mikro atau makro molekul yang berada pada jaringan atau sel yang dalam soluble atau larutan yang menggunakan antibodi atau antigen sebagai pengenal bahan biologi. Kita kenal dengan dua tekniknya, yaitu immunostaining dan juga immunoassay. Jadi immunostaining itu contohnya adalah immunohistokimia dan juga immunositokimia. Untuk immunoassay adalah pemeriksaan atau pengukuran keberadaan suatu analisa pada larutan menggunakan antigen atau antibodi, contohnya ELISA, Western blot, dan juga immunoblotting, dan juga yang akan kita bahas hari ini yaitu flow cytometry. Untuk struktur antibodi ini sendiri adalah seperti yang kita ketahui, mungkin sudah pada hafal ya, ada bagian dari antibodi yaitu ada constant region, kemudian ada heavy chain ya. Jadi kalau constant region adalah susunan antibodi yang konstan. Kalau misalnya yang heavy chain yaitu susunan dari fragmen dari spesies itu sendiri. Jadi pada dasarnya kenapa kita harus tahu dari susunan antibodi ini sendiri, karena dari antibodi spesifik ini akan menempel pada protein target yang kemudian ditempelkan pada light chain. Jadi pada penelitian flow cytometry ini juga akan menempel target atau sampelnya pada bagian light chain yang kemudian akan terjadi suatu pengikatan antigen antibodi yang akan tervisualisasi terhadap pengikatan fluoresensnya di teknik flow cytometry. Nah, ini adalah susunan dari antibodi ini sendiri. Seperti yang kita tahu, antibodi juga terdapat pada plasma protein dengan presentasinya 20%. Kemudian untuk aktivasi komplement juga untuk yang jalur klasik dan juga jalur komplement C5 ya. Kemudian juga untuk dari fragmen Fc reseptor. Kemudian dari antibodi itu sendiri juga seperti yang kita tahu ada bagian yang berbentuk sebagai monomer yang juga dibagi menjadi light chain dan juga heavy chain tadi, yang kemudian yang heavy chain itu sendiri yang light chain itu sendiri yang kemudian menjadi hasil dari fluoresen dari flow cytometry. Kemudian juga ada regionnya, kemudian ada constant region yang tadi saya sudah juga sampaikan. Kemudian ada Fc region, yaitu adalah bagian dari antibodi yang menempel pada sel atau juga kepada komplement yang terdapat pada sel. Nah, dari pemeriksaan dari penjelasan tadi kemudian terjadi juga prinsip pemeriksaan imunologi yang kita sebut juga sebagai deteksi antigen antibodi. Di mana dalam deteksi antigen antibodi ini sendiri ketika sel menempel pada bagian antibodi, maka harus terjadi tervisualisasi karena sebenarnya adalah hasil dari deteksi antigen antibodi ini tidak tampak, maka harus tervisualisasinya dengan pemberian label yang kemudian terfluoresen di teknik flow cytometry. Nah, dari metode dasar dari label imunoteknik ini dibagi juga menjadi ada yang direct dan juga ada yang indirect. Kalau yang direct berarti labelnya pada antibodi primer, kemudian karena tidak membutuhkan dari antibodi sekunder, maka kalau dilihat dari strukturnya yang direct ini, maka prosesnya lebih cepat, kemudian lebih spesifik, tetapi kerugiannya karena dia adalah spesifik dalam satu antibodi, maka membutuhkan primer yang lebih banyak. Kemudian kalau yang indirect, nah kalau indirect ini lebih sama, yaitu dengan membutuhkan primer antibodi, tetapi di sini juga harus membutuhkan secondary antibodi. Jadi pada dasarnya kalau di sini kita harus tahu dulu nih protein yang mau menjadi target kita apa dan juga spesies yang menjadi target dari target kita apa, apakah anti mouse atau anti rabbit dan juga anti human. Seperti itu. Kemudian jadi kalau dibagi
menjadi dua. Apa sih keuntungan dan juga kerugiannya? Ini bisa disampaikan, yaitu adalah kalau yang direct membutuhkan label pada antibodi primer, kalau yang indirect adalah label pada antibodi sekunder. Reaksinya tentu kalau yang direct lebih cepat, spesifik, namun kerugiannya label pada antibodi tidak ada label pada antibodi sekunder. Nah, kemudian antibodi yang dibutuhkan tuh lebih banyak, tapi sebenarnya ini adalah kerugian juga ya, karena memang antibodi primernya itu mungkin lebih mahal gitu ya kalau secara pembiayaan. Kemudian indirect di sini kerugiannya karena terjadi reaksi dibutuhkan juga antibodi sekunder, maka dikhawatirkan terjadi reaksi silang antara antibodi sekunder dengan imunoglobulin pada spesimen itu sendiri. Kemudian dari reaksi tersebut, dari slide sebelumnya kita hasilkan atau kita definisikan apa sih sebenarnya flow cytometry. Flow cytometry adalah flow adalah sel yang bergerak, cyto adalah sel, metri adalah ukuran. Kemudian kalau didefinisikan adalah instrumen yang mengukur beberapa karakteristik dari satu sel, misalnya ukurannya, kemudian granulitasnya secara bersamaan saat sel mengalir dalam suspensi melalui alat pengukur. Nah, di sini yang dapat diukur dalam flow cytometry ini adalah ukuran sel yang berkisar dari subpopulasi sel hingga dari vesikel ekstraseluler, eksosom, dan juga mikropartikel gitu ya. Jadi pada dasarnya adalah mengukur sifat sel dalam aliran sel sendiri. Yang diukur di sini apa? Yang diukur dalam flow cytometry sebenarnya adalah beberapa karakteristik dari sel tersebut. Kemudian aplikasi flow cytometry banyak digunakan di klinik dan juga di penelitian untuk mendukung suatu diagnosis dan juga tindak klinik pasien kalau misalnya untuk diuji klinik. Kemudian untuk mengidentifikasi molekul yang diekspresikan pada permukaan dan juga intraseluler sel yang bersirkulasi dengan molekul-molekul teralut, kemudian jalur sinyal, organel intraseluler, materi genetik, dan juga bahkan mikroorganisme. Sehingga penting sekali menggunakan flow cytometry karena adalah termasuk ke dalam penelitian dasar yang menetapkan parameter yang membantu mendiagnosis dan juga memantau berbagai penyakit. Nah, kalau misalnya kita analogikan dari flow cytometry ini sebenarnya sama seperti mikroskop ya. Jadi ketika sampel datang, kemudian sampel tersebut diterima oleh forward light scatter ya, detektornya. Nah, detektor di sini adalah seperti lensa objektif. Nah, di sini adalah lensa objektif. Kemudian sampel yang sudah dimasukkan ke dalam flow cytometry ini kemudian ditangkap oleh cermin. Cerminnya yaitu adalah limbus ya di sini, tabung yang ada di flow cytometry. Dan juga dari pantulan cermin tersebut maka ditangkap oleh lensa okuler. Kemudian dari situ juga ada hasil dari bias cahayanya akan ditentukannya oleh diafragma yang ada di mikroskop. Jadi sebenarnya dianalogikannya seperti penggunaan mikroskop. Nah, tapi kita kenal juga ada dua perbedaan gitu. Ada yang disebut dengan cytometry dan juga flow cytometry. Jadi kalau misalnya yang cytometry mungkin kita bisa lihat contohnya ada di pemeriksaan imunohistokimia. Nah, di sini kalau dilihat dari penjabaran yang ada di slide, jadi kalau cytometry ini adalah parameternya terbatas. Tetapi ketika kita ingin melihat di mana letak sel tersebut, di mana organnya, maka menggunakan yang cytometry atau immunohistochemistry. Kemudian kenapa? Karena kita jadi tahu di mana sih lokalisasi dari antigen yang menjadi yang menjadi target kita gitu. Kemudian
juga kita tahu lokasinya, misalnya juga apakah ada di plasma, di membran, sitoplasma, dan lain-lain. Jadi memang lebih terlihat gitu. Tetapi pada umumnya kalau di sitometri ini mungkin interpretasi dan juga pekerjaannya mungkin jauh lebih sulit dibandingkan yang flow cytometry gitu ya. Kalau flow cytometry tentunya adalah marker yang dilakukan itu bisa banyak, kemudian juga menganalisis selnya juga bisa dalam waktu singkat, dan dianalisisnya juga bisa mengetahui populasinya, jumlahnya, dan juga ukuran sel tersebut. Hanya bedanya mungkin lebih ke lokalisasi dari sel yang menjadi target. Nah, untuk prinsip dasar flow cytometry ini ada dua, yaitu adalah mengukur karakteristik optik dan juga fluoresen dari sel tunggal atau sel uh, dari partikel lain, misal dari organisme, nukleus, dan juga preparat kromosom yang ada yang masuk dalam cairan yang masuk ke dalam sumber cahaya yang dilewati. Kemudian di sini juga dalam flow cytometry, ketika sel masuk ke dalam cairan tersebut, kita juga tahu ukurannya, granulitasnya, dan juga fitur-fitur fluoresen dari sel yang berasal dari antibodi yang kita bisa refleksikan atau visualisasikannya dengan pewarna yang ada di flow cytometry, sehingga pewarna tersebut bisa menjadi parameter yang digunakan untuk menganalisis dan membedakan sel yang menjadi penelitian atau menjadi diagnosis penyakit tersebut. Tetapi apa yang ada di dalam flow cytometry? Yang ada di dalam flow cytometry itu kita sebenarnya ada beberapa komponen yang mungkin ada di dalam berbeda di setiap alat gitu ya. Ada yang disebut dengan fluidics atau sel yang menjadi suspensi melewati kapiler tunggal atau cerobong yang ada di dalam flow cytometry itu sendiri. Kemudian ada laser yang mungkin nggak terlalu terlihat ya, tetapi laser tersebut adalah menjadi area yang fokus untuk menyebarkan cahaya atau memancarkan fluorescence yang disaring dan juga dikumpulkan kemudian akan terpendar saat di alat flow cytometry. Kemudian ada elektronik juga, yaitu adalah konversi. Jadi ini bentuknya adalah interpretasi dari flow cytometry yang akan dikonversi ke nilai digital yang disimpan di dalam file. Kemudian hasilnya nanti akan ada interpretasi yang akan dibaca oleh perangkat lunak khusus ya. Sebenarnya kalau di alatnya juga ada, tetapi mungkin ada juga aplikasi, yaitu mungkin Flojo itu mungkin Mas Ibnu yang lebih handal ya. Di sini juga ada yang kita biasa lihat di flow cytometry adalah forward scatter dan juga side scatter. Ini sudah mungkin adalah basic juga gitu. Jadi forward scatter itu apa? Forward scatter ini adalah cahaya yang dideteksi ke permukaan sel. Jadi adanya di permukaan sel yang dianalisis dengan ukuran selnya. Nah, kalau side scatter ini adalah ukuran granulisasi atau kompleksitas dari granulernya. Jadi ada berapa sih kompleksitasnya dari granularitasnya. Jadi kalau misalnya kita lihat di dalam hasil flow cytometry itu akan membedakan tipe dan populasi sel yang juga heterogen, karena nantinya kita bisa melihat sel apa yang termasuk dengan sel-sel granulis itu sendiri. Kemudian kalau dilihat pembacaan dari flow cytometry, ini ada beberapa contoh. Ini kebetulan saya ambil dari beberapa jurnal. Jadi kalau misalnya tadi sudah dijelaskan ada FSC dan juga SSC. Nah, kalau misalnya dilihat di sini, kalau tadi juga dijelaskan yaitu SSC adalah granular ya, jadi bentuknya itu horizontal yaitu ke atas ya. Nah, kalau misalnya FSC itu lebih ke apa yang dideteksi di permukaan sel itu sendiri. Jadi ukuran-ukuran selnya bisa dilihat dari angka-angka yang ada di FSC ini sendiri. Nah, untuk di sini ada limfosit, kemudian monosit, dan juga polimorfonuklear PMN ya, maaf. Jadi di sini kita bisa lihat parameter dari fluoresensinya, yaitu adalah mengukur fluoresen. Nah, ini tergantung dari kapasitas masing-masing dari sel tersebut. Kemudian ini
kita bisa lihat di sini kenapa kita harus tahu nilai dari FSC dan juga SSC juga, karena kita akan meminimalisir juga bagaimana terjadinya positif palsu gitu. Nanti di sini juga bisa terlihat dari frekuensi selnya itu seperti apa, kemudian juga jumlah sel-sel tersebut. Nah, biasanya dilihatnya ini kita bisa lihat di tabel kalau di analisis flow cytometry ada yang disebut dengan events. Nah, di situ adalah menunjukkan molekul yang diekspresikan pada permukaan atau yang disebut dengan events. Nah, dari deteksi fluorescence ini juga ada yang disebut dengan nosel. Nah, nosel itu adalah mengontrol arah fluid ya di sini. Jadi kayak kalau di mikroskop tuh juga sebagai limbus ya, jadi mengontrol arah fluidanya dan memungkinkan penyelarasan kejadian sebelum berpindah ke integrasi. Artinya di sini nih jadi ke filter dulu mana nih warna yang menjadi target kita gitu. Kemudian di sini juga ada beberapa literatur yang saya dapatkan dari jurnal bahwa ketika kita mengukur dari nosel ini sendiri harus 5 kali lebih besar dari diameter event yang akan dianalisis ini. Maaf, kenapa jadi ke itu ya, ke translate. Kemudian analisis selnya itu harus besar di situ ya. Ini bisa kita lihat dari sel kanker, kemudian jaringan, sel plasma, dan juga sel-sel dendritik. Jadi ada ukuran-ukuran nosel yang disebutkan juga dari beberapa literatur. Nah, kemudian ada beberapa 6 sistem dasar dari flow cytometry. Nah, kalau tadi 6 sistem dasarnya yaitu ada fluid, ada light emission, terus ada optical system, electronic system, informatic system, ya ini adalah data analisisnya, kemudian akan dibaca dengan grafik dengan analisis sistem. Nah, yang tadi juga saya sudah sebutkan yaitu adalah events, yaitu adalah peristiwa yang akan dianalisis. Nah, event ini sendiri adalah titik dari satu titik dari integrasi sampel yang juga nanti yang akan ditentukan dari awal penggunaan dari flow cytometry. Nah, kemudian event ini harus digunakan secara selaras ya. Jadi karena kita jadi bisa menentukan apa sel atau molekul yang akan dianalisis dalam penelitian atau misal dalam diagnosis di klinisi gitu ya. Kemudian jadi pada dasarnya kalau misalnya 6 sistem dasar ini berjalan, maka flow cytometrinya ini akan berjalan dengan sangat baik gitu. Nah, ini adalah detektor fluorescence. Jadi kalau kita memasukkan sampel ini ada beberapa jenis warna ya yang mungkin juga banyak banyak juga mungkin teman-teman di sini pasti sudah melakukan pemilihan warna di situ ya. Kemudian kalau dilihat ini spektrum fluorescence atau pewarnaan yang biasa digunakan dalam penelitian ya, misalnya adalah PE, Texas Red, PI, DPF, FITC, dan lain-lain. Ini sebenarnya teman-teman sudah pada hafal ya. Nah, tetapi kalau di sini kenapa kita harus tahu spektrum fluorochrome di sini? Karena sebenarnya warna-warna yang disampaikan atau yang kita tentukan ini akan menentukan panjang gelombangnya. Jadi misalnya PE ada di titik 610 sampai 632 seperti itu. PI di titik 514 dan juga lain-lain. Jadi kita harus tahu panjang gelombang dari spektrum fluorochrome yang kita tentukan. Kenapa? Karena kita juga harus menghindari overlapping dari pewarna yang kita gunakan sehingga tidak terjadi positif palsu. Jadi dari kejadian overlapping tersebut kita harus melakukan yaitu disebut dengan kompensasi. Nah, jadi kompensasi ini adalah setiap fluorochrome yang tadi kita pakai itu akan menghasilkan pewarna tadi ya. Nah, kemudian fluorescence itu akan mempunyai spektrum emisi yang bisa mengakibatkan overlapping dengan yang lain. Misalnya FITC dan juga PE ini hanya contoh saja. Ini juga ada gambarannya seperti ini. Jadi ada suatu titik di mana kita harus menentukan di mana titik yang
tidak terjadi overlapping dalam fluorokrom yang kita gunakan. Jadi kita bisa mengurangi fraksi sinyal FTTC dari sinyal PE atau sebaliknya gitu. Jadi bisa dikoreksi saat penggunaan flow cytometry. Kemudian untuk menentukan besarnya kompensasi, kita bisa membaca beberapa jenis penelitian sebelumnya misalnya. Kemudian juga bisa dari pembacaan tersebut kita bisa tahu bahwa beberapa referensi yang mendeteksi titik fluorokromnya. Nah, kemudian di flow cytometry ini sendiri kita dibagi menjadi dua, yaitu ada yang non-sorting dan juga sorting. Kalau non-sorting, yaitu adalah menyebarkan cahaya dan emisi fluorescence. Kalau sorting, yaitu mampu menyortir, artinya menggolongkan partikel-partikelnya. Kemudian juga ada yang disebut dengan PEX ya. Ini adalah flow cytometry yang mampu menggolongkan sel berlabel fluorescent dari populasi sel campuran. Artinya kalau misalnya yang PEX ini biasanya untuk menyortir atau menggolongkan partikel-partikelnya. Jadi sehingga dianalisisnya disebut dengan PEX. Seperti itu, mungkin sudah banyak juga sebutan tersebut ya. Kemudian untuk PEX ini sendiri, ini adalah sebenarnya dikelompokkan lagi selnya berdasarkan karakteristik dari fluoresen masing-masing sel yang diperiksa dari sebuah populasi. Nah, dari sebuah populasi tersebut ada sel-sel yang heterogen yang tentunya yang akan ditentukan dalam penelitian tersebut, penelitian yang dilakukan. Nah, kemudian sel-sel tersebut akan diidentifikasi sel-selnya pada satu waktu. Jadi walaupun selnya bentuknya heterogen, tetapi akan terdeteksi dalam satu waktu. Misalnya yang tadi ya, ada sel-sel granulitasnya dan lain-lain. Nah, kemudian masing-masing sel pada proses vaksin ini sendiri akan dipisahkan dalam suatu tabung yang berbeda-beda, kemudian dilakukan analisis atau eksperimen. Seperti ini. Kemudian, nah, dari hasil yang tadi kita coba analisis misalnya ya. Nah, untuk fase analisis yang ada di flow cytometry adalah fase preanalitik. Jadi kalau di sini berarti adalah tahap awal nih, kita harus tahu dulu kita mau ngambilnya dari mana. Apa darah tepi, atau sumsum tulang, atau kultur sel, dan lain-lain. Nah, kemudian juga kita harus tahu jumlah sampel yang digunakan. Misalnya apakah dia mikroliter atau mililiter. Kemudian ditetapkan juga darah yang mau diambil, apakah memerlukan fraksi sel, serum, atau plasma, karena itu akan menentukan apakah nantinya akan ada sel yang terganggu karena koagulasi, misalnya di EDTA atau heparin dan lain-lain. Kemudian waktu pengambilan sel juga sangat menentukan dalam fase ini sebelum melakukan flow cytometry, kemudian dianalisis juga, diidentifikasi, serta mekanisme pengawetannya, misalnya menggunakan sampel PBMC, maka harus dipastikan juga misalnya PBMC itu sudah disimpan di tabung nitrogennya berapa lama, atau misalnya saat kultur, karena kultur bisa apakah pewarnaannya ingin di overnight atau seperti apa gitu, karena memang pembacaan flow cytometry ini lebih baik untuk dilakukannya secara fresh gitu ya, masih baru seperti itu. Nah, untuk fase analisis, nah kalau di fase analisis berarti kita harus tahu beberapa bagiannya, itu adalah internal quality control, auto fluorescent control, terus juga FMO, isotype control, viability staining control, dan juga post analytic ya, ini lebih ke interpretasi. Jadi nah, kalau di sini berarti kalau yang internal quality ya, selain yang tadi mungkin juga disampaikan, kita menggunakan kompensasi. Nah, ketika saat menggunakan kompensasi, maka juga akan dibantu untuk memantaunya itu dengan sebuah grafik. Nah, di situ kita bisa menentukan mana standar atau sinyal yang menjadi internal quality control kita. Nah, kemudian kalau yang autofluorescence, berarti kita harus tahu dulu nih events yang ingin kita dapatkan berapa. Apakah 100.000 sel atau misalnya 1 juta sel, seperti itu. Nah, kemudian dari semua events yang kita tentukan, maka itu akan melalui semua proses. Jadi itu akan menjadi standar awal.
Kemudian itu juga menjadi karakteristik nih, berarti berapa persen atau berapa populasi yang akan ditentukan. Nah, kalau yang fluorescent -1 atau FMO, ini adalah panelnya, jadi kita harus tahu juga pewarnaan yang digunakan. Kemudian ada isotype, jadi kita harus tahu juga kontrolnya ya seperti apa. Kemudian ada viability staining, jadi saat pewarnaan di dalam selnya itu apakah ternyata harus intraseluler aja atau ekstraseluler juga. Kemudian apakah juga ada sel yang mati gitu, karena biasanya sebelum flow cytometry kita harus hitung dulu secara manual berapa sel yang hidup atau populasi sel yang mati, seperti itu mungkin ya. Itu yang standar manual dilakukan sebelum melakukan flow cytometry. Kemudian juga staining control. Jadi kita juga harus tahu apakah menghindari positif palsu ya. Jadi karena menghindari dari pewarnaan yang dilakukan. Kemudian interpretasi. Nah, kalau di sini kita juga harus tahu events normal atau ambang batas yang ditentukan. Jadi di sini akan menghasilkan berapa kompleksivitas event seluler yang diinginkan. Nah, jadi apa saja yang ingin dilihat dari data flow cytometry? Itu ada seberapa banyak sih selnya, kemudian bagaimana sih fluoresensnya, kemudian berapa persen sel yang positif, kemudian berapa rasionya antara parameter 1 dan 2. Misalnya kita mau lihat parameternya yaitu CD4, CD8 atau interferon gamma seperti itu. Nah, untuk hasilnya ini datanya bisa disajikan dalam apa tuh namanya dot plot, contour plot, color plot, kemudian density, kemudian contour plot, ya kemudian ada surface dan juga histogram. Nah mungkin kalau yang biasa digunakan itu biasanya contour plot karena di sini bisa terlihat juga ukuran dan juga kompleksivitas dari sel-sel yang ada di sekitarnya sehingga lebih memudahkan untuk mendapatkan gating dari beberapa hasil penelitian seperti itu. Kemudian, jadi kalau misalnya kita lihat dari yang tadi kan hasilnya nih grafik nih. Nah, kalau misalnya kita mau lihat grafiknya nih apa yang harus dibaca. Jadi yang harus dibaca kalau misalnya yang SSC ini nanti akan ada hasil count-nya. Nah, ini ada hasil yang negatif dan juga positif. Artinya, semakin ke kanan, maka hasil flow cytometrinya akan terbaca menjadi positif. Kemudian kalau yang negatif ini ini disebut juga sebagai dimer. Jadi biasanya debris dan juga lain-lain. Kemudian ini berapa channel number-nya ini ada di bagian bawah dari grafik tersebut. Jadi ini adalah gambaran dari grafik yang mungkin jadi interpretasi hasil flow cytometry. Nah, kalau misalnya sudah ditentukan, kemudian kita bisa lihat gating-nya gitu ya mungkin. Nah, di sini misalnya pewarna yang digunakan ada PE dan juga FTTC. Nah, di sini kalau yang semakin ke kiri berarti kan negatif. Nah, ini adalah yang positif. Nah, di sini kita bisa lihat populasi positif dari gambaran dari flow cytometrinya seperti apa. Nah, ini pewarnaannya seperti ini yang menjadi contoh yaitu PE dan FTTC. Nah, di sini juga kita bisa lihat plotnya gitu. Nah, tipe plotnya ini kita bisa lihat dari histogram juga ada, yang kemudian ada kalau histogram biasanya juga single color ya, biasanya hanya menggunakan pewarna tunggal. Kalau yang FI atau intensitas fluoresen ini jumlah hitungan. Kemudian ada dot plot juga bisa melihat warna. Jadi nanti di sini ada bisa dilihat apa namanya juga density dua warna ya di sini ya. Jadi kita bisa lihat FI-nya atau intensitas fluoresensnya versus misalnya apa namanya jumlah hitungan itu seperti apa. Maka akan menghasilkan area-area yang akan diinterpretasikan juga berbeda-beda. Nah, hal yang paling penting dari analisis flow cytometry yang pertama adalah gating. Untuk proses ini sebenarnya mungkin saya juga masih belajar, apalagi dengan Mas Ibnu ya, jadi saya juga masih belajar untuk proses ini. Tapi pada dasarnya apa sih itu apa namanya definisinya? Jadi adalah memilih populasi atau sel spesifik yang akan diuji untuk parameter yang akan kita nilai gitu ya. Nah, populasi yang di gating atau dipilih
itu adalah mengandung semua sel yang menjadi tujuan dari pengamatan kita seperti apa. Kemudian analisisnya dibatasi oleh populasi yang dipilih saja, gitu ya. Nah, tetapi ketika gating ini tentunya pada penyakit berbeda, misalnya saya kebetulan fokusnya ke virus HIV, maka juga strategi gatingnya akan berbeda dengan penyakit lainnya seperti itu. Nah, ini adalah juga gambaran dari, ini sebenarnya adalah kemarin mencoba pembacaan dari hasil pelatihan kemarin juga, ini contohnya. Nah, kemudian ini adalah, ini gambaran populasi dari selnya, jadi kita bisa lihat pembagian dari populasinya seperti itu. Nah, kalau dilihat di sini kita getting dulu mana selnya, kemudian dibuat grafik yang ingin didapatkan, maka yang ke kanan adalah positif ya. Di sini bisa dilihat berapa sel CD3 yang positif, CD4 yang positif ya, kemudian seperti itu. Nah, kemudian jadi kenapa kita penting sekali meneliti menggunakan flow cytometry? Pertama, kita tahu ada yang sensitif hasilnya dan juga yang sangat-sangat sensitif. Maka flow cytometry adalah pilihan dari pembacaan atau pemeriksaan penelitian yang sangat-sangat sensitif untuk hasil dari target yang ingin kita dapatkan di tujuan penelitian atau diagnosis. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Ama. Nah, silahkan kalau dari teman-teman sekalian ada pertanyaan atau mungkin sharing dari pengalaman Sharing aja. sebelumnya. Sharing aja. Terima kasih Mbak Alma, ini sangat lengkap banget ya. Dan sangat jelas. Kalau saya sih terus terang saya bukan praktisi di bidang sel, jadi saya nggak menggunakan flow cytometry banyak ya, cuma lihat-lihat aja gitu. Eh, Pernah lihat juga pengerjaannya gitu, tapi untuk sehari-hari saya nggak pakai ini. Saya cuman mau nanya aja berdasarkan pengalaman gitu kan, Yes. dari yang saya dari pengalaman meneliti sehari-hari. Kalau saya kan banyak kan yang di PCR, multiplex gitu-gitu banyak kerjain. Nah, kalau ini kan tadi ibarat kata multiplexnya kan bisa ya Mbak ya, bisa di label multiple color gitu kan. Kalau untuk mau mendeteksi beberapa target sel sekalian itu kira-kira pemilihan warnanya gimana ya, selain tadi ada jangan yang kira-kira kan jangan yang overlap panjang gelombangnya gitu. Nah, itu kira-kira apa ada label tertentu yang dominan gitu, yang kuat banget sinyalnya sampai kalau misalnya label penyertanya tuh maksudnya yang label kedua atau ketiganya jadi nggak bisa kebaca gitu misalnya itu. Terus saya mau nanya tips tentang pemilihan itu. Terus yang kedua, kan sampelnya kan nggak boleh ini beku, nggak bisa kan. Kalau sementara kan eh, eh, kita kan seringnya kan nggak bisa langsung ngerjain gitu kan ya kadang-kadang ya. Jadi kan kadang nyimpen sampel. Nah itu kira-kira boleh disimpan berapa lama ya Mbak ya? Maksudnya sebelum bisa dikerjakan, apa harus fresh saat itu juga dapat darah langsung bisa gitu? Ya udah sih, saya mau tanya dua hal itu aja dulu. Iya, terima kasih Mbak Nawang. Ini sebenarnya nih yang bisa ngejawab lengkap lagi Mas Ibnu nih. Minta tolong ya Mas Ibnu kalau misalnya saya kurang lengkap gitu menjawabnya. Jadi sebenarnya kalau misalnya pewarnaan, jadi ini juga ditentukan di awal. Biasanya juga direkomendasikan Mbak Nawang dari beberapa reagennya yang ditentukan. Kemudian kalau misalnya yang biasanya banyak menghasilkan positif palsu itu biasanya PI ya, karena memang panjang gelombangnya yang paling tinggi kalau sepengetahuan saya gitu. Jadi memang karena panjang gelombang tersebut maka bisa terjadi overlap. Nah, tetapi sebenarnya misalnya kita mau CD4-nya PI gitu ya, terus kemudian kita mau menggunakan yang interferon ya, misalnya interferon tuh biasanya APC, tapi ada juga beberapa misalnya ternyata dia PI apa gitu ya Mas ya, ada juga ya. Jadi memang itu bisa overlap gitu Mbak. Nah, ketika terjadi overlap seperti itu kita harus benar-benar bisa menentukan saat kompensasi. Tapi kalau misalnya mungkin kalau dari saya sendiri sih lebih mungkin lebih
baiknya kita harus tahu dulu nih saat menentukan pewarna antibodi yang kita tentukan, kita sudah punya referensi dari beberapa jurnal, kemudian jadi bisa tahu gitu. Jadi oh ya udah yang CD4 misalnya di merek apa gitu BD misalnya itu PI, kemudian yang FITC biasanya yang CD8 gitu sih Mbak. Kemudian kalau sampel itu kebetulan saya menggunakannya kultur sel dari PBMC. Nah, kalau dari kultur sel dan juga PBMC itu memang bisa di overnight ya saat sebelum pewarnaan. Tetapi kalau misalnya pewarnaan, setahu saya mungkin barangkali salah, boleh dikoreksi teman-teman. Setahu saya ini bisa dilakukan 4 sampai 6 jam ya. Jadi ketika sampel diterima itu bisa disimpan dulu gitu ya sambil mungkin pembacaan sampel yang lain. Karena gini, kalau misalnya jumlah selnya kan tadi juga mungkin saya sudah menjelaskan bahwa ketika flow cytometry kita juga harus menghitung manual dulu nih berapa sel yang hidup dan juga sel yang mati ya Mbak ya. Nah, kalau misalnya sudah ketahuan nih berapa jumlah selnya, nah biasanya itu menentukan juga ketika kita pembacaan. Jadi misalnya selnya yang saat kita hitung manual, banyak banget gitu ya, sampai berapa ratus sel gitu ya, atau berapa berapa ratus lah ya selnya. Nah, maka nanti kalau misalnya di alat flow cytometrinya itu Mbak ada kayak persentase ya. Nah, itu persentasenya tuh jalannya lebih cepat kalau selnya banyak. Nah, tapi kalau misalnya selnya jumlahnya sedikit, itu yang di alatnya itu ada yang kayak persentase itu jalannya lebih lambat. Maka membutuhkan waktu effort yang sangat besar supaya si alat itu bisa membaca sel yang dideteksi di alat flow cytometry. Gitu sih Mbak, setahu saya mungkin. Ada jumlah minimumnya nggak yang sel hidup berapa gitu supaya kan itu kan apa kan gitu kan suka lambat gitu kan jadi nanti menghambat pembacaan juga gitu. Rekomendasi. Rekomendasi mungkin di bawah 100.000 ya, masih bener-bener nggak? Bener nggak? Itu kayaknya salah deh. Apa-apa kan bukan ujian kan kita kan Iya nih ngobrol Mas Ibnu, sharing. tolong lah dibantu. Tapi latihan ujian ya Mbak, latihan PR1. Bukan. Aku sama Dokter Budi loh Mbak Nawang satunya. Iya dia juga pengujiku sih. Oh, aku pembimbing kan Oh tapi pembimbing ya. Oh rasa iya. penguji. Kalau tergantung sebenarnya sebaiknya sih kalau saya lebih prefer selnya semakin banyak semakin bagus ya. Sebenarnya tergantung dengan sel. Tadi kan Mbak Ama sudah menjelaskan persentase sel misalnya CD4 berapa, CD8 berapa persen. Kalau yang kita cari itu CD4, CD8 yang notabene itu banyak. Nah, itu kita kalau yang di klinis tuh dia 10.000 itu udah dapet tuh kalau pengen lihat 10 CD4, CD8 yang di record ya. Kalau yang di running 100.000. Nah, tapi kalau kita sudah mulai ke arah rare cell population seperti saya nyari sel T gamma delta yang populasinya dikit atau sel NK itu disarankan semakin banyak semakin bagus. 500.000 sampai 1 juta udah aman sebenarnya Mbak Nawang gitu Bu. Sebenarnya Mbak Ama sudah menjelaskan dengan sangat baik ya tadi untuk latar belakang flow cytometrinya. Nah, sedikit tambahan aja gitu. Nah, kalau Mbak Ama kan melihat CD4, CD8 ya. Nah, sebenarnya kan 100.000 sih udah aman sebenarnya, tapi lebih bagus lagi kalau Mbak Ama ini menarik sebenarnya Mbak Nawang. Jadi sel T limfositnya itu distimulasi dengan peptida spesifik SARS-CoV-2. Nah, nanti dilihat respon interferon gamanya. Jadi ada stimulasi in vitronya. Nah, untuk tantangan kita adalah gimana melihat CD4, CD8 yang mensekresikan interferon gitu. Kan yang mensekresikan interferon kan kemungkinan dari segi 100% sel, nah paling 10 sampai 20% kan yang bisa terstimulasi gitu. Nah, untuk dapat 10 sampai 20% itu otomatis kita harus running lebih banyak lagi gitu. Nanti mungkin kalau udah PR1 bisa share kali ya Mbak.
hasilnya gitu. Itu saja tambahan dari saya. Halo adik. Mantap, makasih nih, terima kasih banyak. Nggak apa-apa mbak anaknya ikutan Zoom. Kita mah santai. Iya. Terus kalau misalnya nih yang tadi ya apa yang namanya kalau yang pewarnaan itu loh Mas Oh Ibnu, iya iya. Mm, ya itu saya tuh jadi kan kalau misalnya itu kan tadi ada yang pewarna yang kuat ya, mm. yang PI tadi ya, yang PI tadi kan kuat gitu. Apa mungkin apa kalau triknya itu kalau yang rare cell itu dikasih pewarna yang kuat gini, sementara kalau yang apa ya predominan cell dikasih pewarnaannya ya nggak usah yang sekuat itu, nggak usah yang Iya, PI gitu. betul Bener gitu sekali. nggak? Iya, Oh gitu itu tekniknya. Oke. keren nih Mbak Nawang. Langsung itu loh, langsung tahu. Keren loh. Itu kan apa teknik Iya, belajar soalnya teknik kayak gitu. iya emang ada workshopnya sendiri untuk panel desain. Nah, yang Eh, saya pakai kan 8. Nah, sekarang mm, itu udah sampai 48 gitu. mm, Dia emang menarik sih Mbak. Jadi sekarang itu karena apa panelnya terlalu banyak ya, bisa kapasitas hardware-nya lebih bagus. Nah, gatingnya udah nggak pakai manual lagi, udah pakai apa machine learning. Nah, yang kemarin saya share videonya di grup, nah itu pakai teknik yang sama tapi masih dengan data yang saya punya kan saya cuma punya 8 ya. Nah, jadi untuk gatingnya udah automatic gating. Nah, dia menggunakan apa eh, machine learning untuk apa memisahkan sel berdasarkan persamaan karakteristik gitu. Mm-mm. Kalau mungkin bisa ya nanti panel desain mungkin Mbak Eva nanti bisa ngisi. Nah, Terima kasih banyak, cakep tuh. baik-baik. Ada lanjutannya. Oh Tadi iya, juga heeh. ini Ada Pak Mas Ari Ibnu nih. mau Oh, Pak nyambung. Ari sama datang Pak Ari. Oh iya Pak Ari nih. Mas Silahkan. Ibnu mau nyambung nih kemarin tuh pas pelatihan. Boleh nggak Mas Ibnu? Ya, silahkan Mbak Ama. Iya, jadi kemarin itu pas pelatihan di UGM kan karena memang Flowsito ini banyak dipakai di Departemen Histologi tadi ya yang tadi saya sampaikan. Jadi mereka juga kompensasinya menggunakan apa sampelnya itu biasanya banyaknya dari jaringan gitu ya. Jadi saat kompensasinya sama menggunakan counting beads ya di situ. Nah, kemudian biasanya mereka juga kan ada yang menggunakan intra dan ekstraseluler juga ya Mas ya. Nah, kemarin itu mereka share gitu ya. Kalau misalnya ingin selnya lebih mudah apa namanya populasi yang besar gitu di intra dan ekstraseluler, mereka menggunakan Tritan X itu adalah impermeabilitas sel. Jadi itu supaya antibodi yang di dalam selnya tuh jadi renggang gitu. Jadi kemarin tuh saya juga kan sharing juga gitu karena memang pewarnaannya itu Mbak Nawang ada yang ekstra dan juga intraseluler gitu. Jadi dari mereka, oh kalau di kami biasanya menggunakan itu juga gitu saat sebelum dicuci gitu, Mas. Jadi menggunakan biasanya sih Tritan X ya. Kalau tapi Tritan X ini kan biasanya di jaringan ya. Nah, kalau misalnya untuk yang sel kemarin saya juga sampai dibantu juga tuh, dibantu juga ini cobain pakai ini gitu. Ada beberapa yang dipilihkan oleh mereka dan itu bisa digunakan katanya gitu. Cuman ya belum ini sih, saya belum tahu juga sih gimana gitu Mas Ibnu. Mohon sarannya. Nah, kalau sel lebih susah sih memang Mbak. Jadi memang Hmm. kalau sel itu harus dipisahkan single cell dulu sebelum di flow. Nah, itu memang apa banyak tantangannya. Sebenarnya kita bisa belajar lebih banyak pas untuk flow di sel. Nampaknya di sini ada eh, kalau Mbak Eva stem cell. Nah, ada Mas Ami. Di lab itu kan sampelnya macam-macam. Mm-mm. Nah, mungkin nanti Mas Ami juga bisa share. Nah, kalau apa namanya yang Mbak Ama pakai itu kan pakai intracellular staining. Nah, intra intracellular staining buffer ya, yang dari BD Mm-mm. gitu. Nah, itu kemungkinan di dalamnya juga ada tritonnya gitu. Nah, karena Ya nanti.
Ya, Coba. Mbak Ama itu udah pakai intracellular staining belum ya? Sik. Mungkin bisa dicoba juga, Mbak. Saya sampai lupa. Iya, kemarin sih ya itu nanya-nanya kan sama mereka gitu, Mas. Gitu. Sama Oh ya, wash, nah, wash. Permro sama Sitofik. Iya, Sitovis sama perm wash. Mm-mm, Nah, gitu. mungkin dari rekan-rekan yang lain ada pertanyaan lagi. Oh, ini Mbak Eva tadi ngechat selanjutnya tentang basic immunology. Jadi sel imun termarkasi di sel imun misalnya untuk cek penyakit tertentu kenapa yang dicek CD4 harus 8 atau CR8. Terima kasih. Boleh Mbak Eva. Bulan Desember nanti Mas Ame jadwalnya. Asik. Kok gitu? Nggak apa-apa. Mas Ame nih banyak nih sharingnya karena sampelnya kan banyak. Eh, nggak tahu mau ngomong apa. Seri. Nggak apa-apa, nggak dimarahin kok. Nggak dimarahin. Kemarin Mas Ibnu ya. Iya. Dan nih. Terus tadi apalagi ya Mbak Nawang, tadi saya lupa ngejelasin kalau saat flow cytometry itu kita harus tahu unstain juga, kita harus buat satu tabung yang namanya unstain. Jadi supaya menjadi parameter standar kita gitu saat apa namanya melakukan flow cytometry. Tadi lupa saya ngomong itu yang tentang unstain. Unstain tuh kayak apa? Kayak kontrol negatif gitu. Jadi itu nanti nggak kelihatan apa-apa gitu kalau pas lagi di ini. Iya, tidak terwarnai. Jadi yang didapatkannya hanya populasi selnya saja gitu. Jadi tetapi tidak dilakukan pewarnaan sel. Hmm. Itu hak wajib. Jadi sampel saya tuh Mbak Nawang, waduh, ada unstain, ada CD4, CD8. Jadi terus ada Mantap kontrol itu. positif, terus ada yang distimulasi, tidak distimulasi. Jadi sekali flow cyto lumayan. Lumayan bikin saya tersenyum. Ya seru lah itulah. Iya dong. Aku belum pernah malahan flow itu belum pernah ngerjain sendiri, cuma ngeliat orang doang. Ya jadi waktu saya S2 itu flow cytonya itu lebih ke sel limfosit total yang Banawang. Jadi ya sudah saya kebetulan kemarin itu pasien HIV-nya saya kasih intervensi yaitu memberikan ekstrak kulit buah manggis selama 1 bulan. Kemudian saya lihat pre dan postnya. Nah, waktu itu saya hanya menggunakannya flow cytometrinya itu sel limfosit total, jadi hanya pewarnaan biasa gitu ya. Nah, yang sekarang ini sangat unik disertasi ini karena harus pewarnaannya ganda gitu. Jadi yang pewarnaan intra dan juga ekstraseluler. Jadi kalau misalnya divisualisasikan tuh selnya tuh kita lubangin dulu gitu supaya kita tahu nih sel yang terekspresinya berapa. Nah, itu lumayan yang menjadi seru di disertasi saya gitu karena memang tekniknya berbeda gitu sih. Itu Mbak Nawang. Keren. Ntar ngikutin aja. Nanti nih abis ini Mbak Nawang juga bikin ini nih ngejelasin apa gitu ya Mas Ibnu ya. Aku yang nyantai-nyantai aja lah. Nggak ngerti sel sebenarnya. Sebenarnya sih interested di sel kan, karena kan kalau di HIV kan apa biologinya HIV apa ini patogenesis penyakitnya kan harus ngerti biologi sel. Pengennya di situ cuman belum ada kesempatan gitu. Jadi lebih banyak ya itu karakterisasi virusnya. Ya barangkali lewat situ juga nanti ke depannya bisa lah tahu. Mm-mm. Mm-mm. Kemarin tuh juga dibahas juga kan ya yang sekarang lagi happening monkeypox. Banyak juga kan ya di pasien HIV. Jadi mungkin wah itu bakalan jadi topik yang menarik lagi nih setelah ini gitu. Di Cirebon udah ada lagi 1 orang Tapi itu yang yang terinfeksi. bentar deh, kalau monkeypox yang banyak di HIV itu kadang aku berpikir itu bukan karena HIV-nya, itu lebih karena apa Mm-mm. key population-nya gitu loh. Jadi kan itu kan Mm-mm. terasosiasi sama MSM ya. Sementara MSM sendiri adalah
kalau di HIV kan salah satu key population, jadi mungkin bias gitu ngelihatnya, bukan karena HIV jadi banyak monkeypox, tapi karena share itu route of transmission itu, makanya seolah-olah banyak. Tapi saya juga nggak tahu sih, itu cuman bener gitu nggak ya gitu kayaknya. Asosiasinya bisa dilihat dari situ juga sih. Gitu. Kalau Bisa sih dari situ juga. Cirebon udah ada orang Iya, baru 1 orang, tapi udah langsung heboh dunia persilatan. kena di mana? Impor kali ya? Kasus impor kali ya? Maksudnya Iya, impor dia dari Jakarta kayak gitu. ya dia dari perjalanan luar kota gitu. Jadi pasiennya sih 53 tahun ya, udah tua juga. Jadi emang riskan juga kan ya pasien dengan imunosenescence. Mungkin Mas Ibnu nanti ngejelasin imunosenescence nih. Nah, jadi memang apa namanya di umur-umur seperti itu ya elderly juga kan. Jadi riskan juga dan dia perjalanan dari luar kota gitu. Jadi ya gitu jadi lumayan heboh sih ini di Cirebon baru 1 aja udah langsung heboh. Gitu. Iya. Tapi kayaknya kenanya harus ini ya, harus deket banget kan kalau yang Ya, by harus respiratory. deket banget. Betul. Ini Pak Ari nih dari Litbangkes harusnya nyeritain tentang monkeypox nih, Mas Ibnu. Pak Ari. Pak Arinya nggak aktif. Oke. Ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan sekalian? Dua. Nah, mungkin kalau Sorry lagi nyetir. oh iya Pak. Hati-hati Pak nyetirnya Pak. Pak Ari sambil didongengin ya dengerin kita ngomong ya. Oke. Kemarin tuh pas yang di UGM juga ini juga Mas Ibnu ngejelasin tentang ELISA dan penentuan primer. Primer PCR. Iya. Heeh. Jadi tiga bidang, tiga prosedur yang di ini teliti. Cuman mereka itu semua prosedur itu tuh ya kalau kita kan imunologi mungkin banyaknya di departemennya mikro gitu ya, mikrobiologi. Kalau di sana tuh histologi gitu. Imunologi nggak ada di sini. Kalau di aku Nyebar. departemennya maksudnya ke mikro, Oh, ke mikro. mikro. Oh iya iya. Jadi Iya. mikrobiologi gitu. Nah, kalau di UGM tuh ternyata masuknya ke histo. Histo. Jadi memang penelitian ELISA, PCR, terus apa tadi? Flow cyto itu penentuannya ya di situ di histo gitu. Keren sih mereka keren. Oke, kalau ada pertanyaan lagi, ini mungkin sudah 1 jam ya. Terima kasih banyak Mbak Ama Ya atas udah. pemateriannya dan juga Semoga diskusinya. bermanfaat. Sangat menarik ya diskusinya. Nanti kita bisa lanjut ke tahun depan. Enggak ding, masih Desember, di bulan Desember. Nah nanti saya lagi kontak pembicara. Kan ada Mas Ame ya. Nanti akan Nah, Mas Ame. dikabari lagi untuk topik dan juga tanggalnya. Nah, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir. Saya copy lagi kalau ada yang baru datang untuk sertifikat. Gitu. Nah, mungkin terima kasih banyak untuk semuanya. Bisa saya tutup ya. Nanti videonya akan saya upload di YouTube. Terima kasih banyak. Terima kasih. Bu Terima kasih Amal. banyak Mbak Makasih Mas Rama, Ame. Mbak Nawang, Mbak Pak Nawang, Ari, Mbak Nama, Mbak Mbak Eva, Eva, Pak Ari. Mbak Mas Ame. Ya. Terima kasih. Ini Assalamualaikum kita nggak ada warahmatullahi foto yang wabarakatuh. kelihatan muka gitu, gimana gitu? Oh, boleh. Foto-foto dulu. Mas Ame langsung keluar lagi. Galeri. Dia sama pacarnya nih kayaknya dia nih. Oh iya, malu. Ganggu nanti. 1, 2, 3. Bentar, ternyata screenshot. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Ya.